Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati teman-teman wartawan, teman-teman awak media, yang saya hormati seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo. Pada sore hari ini kami dari gugus tugas akan menginformasikan situasi terkini COVID-19 yang ada di Provinsi Gorontalo pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Kami menerima spesimen dari pemeriksaan tes cepat molekuler Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo, dan dari Prodia sejumlah 15 spesimen yang terdiri dari TCM Rumah Sakit Alwi Sabu 11 spesimen dan dari Prodia, Laboratorium Prodia Kota Gorontalo 4 spesimen. Dari 15 spesimen ini ada 5 positif baru berasal dari Kota Gorontalo 3 orang, Kabupaten Gorontalo 1 orang, dan Kabupaten Gorontalo Utara 1 orang. Yang sembuh pada siang hari ini sejumlah 11 orang, dan yang meninggal dunia 1 orang dari Kecamatan Lemito, Pohuwato, pasien 368 yang namanya HBY almarhum, ya, AABY. Jadi kami ulangi, AABY masuk rumah sakit. Jadi pasien 368 ini masuk rumah sakit Alwi Sabu pada tanggal 14 Juli yang lalu dan meninggal dunia pada tanggal 18 Juli tahun 2020 pukul 11.55 WITA. Sehingga total pasien yang terkonfirmasi di Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini sejumlah 432 orang, meninggal 26 orang, dan sembuh 304 orang, serta yang masih dalam perawatan sejumlah 102 orang. Pasien yang sembuh yang 11 orang ini adalah pasien 134 KML, laki-laki 55 tahun, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, di mana pasien ini sejak terkonfirmasi sampai dengan sekarang sudah 48 hari dan tidak ada keluhan sehingga dinyatakan sembuh. Kemudian pasien yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 255 YDK, laki-laki 43 tahun, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, di mana pasien ini sudah sempat negatif dan 4 hari setelah itu tidak ada keluhan, dinyatakan sembuh. Pasien yang sembuh berikutnya adalah pasien 266 MISR, laki-laki 11 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, di mana pasien 266 ini sudah pernah sekali PCR-nya terkonfirmasi negatif dan tidak bergejala selama 8 hari dan dinyatakan sembuh. Pasien berikutnya yang sembuh adalah pasien 267 GDM, laki-laki 29 tahun, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, sudah terkonfirmasi 1 kali negatif dan tidak bergejala sudah selama 13 hari dan sekarang dinyatakan sembuh. Pasien berikutnya yang sembuh adalah pasien 268 MIL, perempuan 66 tahun, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, di mana sudah terkonfirmasi 1 kali negatif dan tidak bergejala selama 10 hari dan dinyatakan sembuh saat ini. Pasien yang berikutnya adalah pasien 272 MSK, perempuan 34 tahun, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo. Pasien ini sejak terkonfirmasi di follow up selama 20 hari dan tidak ada gejala, saat ini dinyatakan sembuh.
Pasien yang berikutnya adalah pasien 276 FDM, perempuan 35 tahun, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Sudah sempat 1 kali terkonfirmasi PCR-nya negatif dan selama 9 hari tidak bergejala, saat ini dinyatakan sembuh. Pasien yang berikutnya adalah pasien 289 MCI, perempuan 29 tahun, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, 1 kali terkonfirmasi PCR negatif, sudah tidak bergejala selama 7 hari dan dinyatakan sembuh. Pasien berikutnya adalah pasien 295 YYR, perempuan 24 tahun, Kecamatan Dumoraya, Kota Gorontalo, sudah 1 kali terkonfirmasi negatif dan tidak bergejala selama 9 hari, dinyatakan sembuh. Pasien yang berikutnya yang sembuh adalah pasien 304 SHM, perempuan 66 tahun, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, di mana sudah 1 kali terkonfirmasi PCR negatif dan selama 7 hari tidak bergejala, dinyatakan sembuh. Pasien yang sembuh terakhir yang terkonfirmasi pada hari ini adalah pasien 345 DEG, perempuan 53 tahun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di mana 1 kali terkonfirmasi PCR-nya negatif dan selama 9 hari di follow up tidak bergejala, dinyatakan sembuh. Pasien baru pada hari ini adalah 5 orang. Kalau sebelumnya pasien yang terakhir kita kemarin yang dirilis adalah pasien 427, hari ini pasien berikutnya adalah pasien 428 YSA, perempuan 41 tahun, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Pasien 428 masuk Rumah Sakit Alois Sabu dan persiapan pada saat itu untuk melahirkan dengan hasil tes cepat molekuler di RCS positif dan alhamdulillah sekarang sudah melahirkan dan ibu bayi dalam keadaan selamat. Pasien berikutnya adalah pasien 429 RZO, laki-laki 28 tahun, Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Pasien 429 merupakan screening mandiri di laboratorium Prodia dan hasil swabnya positif, sekarang sementara karantina mandiri di rumah. Berikutnya adalah pasien 430 MRST, laki-laki 29 tahun, Kecamatan Pandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Pasien 430 masuk Rumah Sakit Alois Sabu tanggal 18 Juli 2020 dan dilakukan tes cepat molekuler, hasilnya positif, sementara dirawat di RSAS. Pasien berikutnya adalah pasien 431 ACHW, laki-laki 56 tahun, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Pasien 431 masuk Rumah Sakit Alois Sabu tanggal 13 Juli dan dilakukan tes cepat molekuler, hasilnya positif, sekarang sementara dirawat. Pasien yang terakhir yang terkonfirmasi pada hari ini adalah pasien 432 TYT, perempuan 43 tahun, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pasien 432 ini merupakan tenaga kesehatan dan hasil tes cepat molekuler positif, pasien sementara dirawat di Rumah Sakit Alois Sabu, Kota Gorontalo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada yang perlu dikonfirmasi? Cukup ya. Ya dok, ini kan pada tanggal 23 Januari nanti, 23 Juli nanti dok,
23 Juli. Ya, dari kepolisian itu akan menggerak operasi patuh di mana fokusnya itu protokol kesehatan. Nah, apakah dari tim gugus tugas telah bekerja sama untuk melakukan tilang atau memberi peringatan kepada pengendara yang tidak memakai masker? Ya, kemarin Pak Kabit Pelayanan ya yang mengikuti rapat. Yang jelas kami dari gugus tugas akan mensupport ini. Salah satunya adalah dengan melalui pengumuman-pengumuman, salah satunya dengan cara seperti ini, kami menghimbau kepada kita semua, hal itu jika akan dilakukan oleh gugus tugas, yakni dari, karena kepolisian juga itu termasuk gugus tugas, jadi kami bagian dari gugus tugas itu, khusus untuk yang di posko, insya Allah akan turut membantu. Yang diharapkan adalah seluruh masyarakat supaya patuh terhadap hal ini, utamanya penggunaan masker. Teman-teman sekalian, sekarang kita sudah masuk ke era kebiasaan baru. Pada saat ini, kalau mungkin bisa disosialisasikan ini, pada saat-saat rapat, pada saat-saat pertemuan, pada saat-saat kondangan seperti pernikahan atau acara-acara lain, mungkin sudah mulai dibiasakan MC untuk atau pimpinan rapat untuk mengumumkan bahwa saat ini semuanya yang hadir harus pakai masker yang benar. Kalau dulu pada saat kita berpidato atau pada saat kita berbicara, pada saat kita memakai masker itu terasa tidak elok. Tetapi sekarang kita harus rubah. Sekarang kita akan lebih elok, akan lebih sopan kalau kita memakai masker. Jadi ini teman-teman sekalian, tolong ini ya mungkin ini banyak yang dengar, banyak yang lihat, bagi yang membuat acara atau di rapat-rapat untuk bisa bisa untuk memviralkan ini minimal, atau bisa minimal untuk menyampaikan kepada teman-teman kita. Mari Pak Sekretaris Diknas ya. Di samping saya ini ada Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Pak Roni Mamu. Jadi Pak Roni Mamu ini akan memberikan informasi-informasi tentang bagaimana pendidikan pada saat ini, apakah sudah harus dibuka atau belum, atau bagaimana protokol-protokolnya. Kalian atau teman-teman bisa berinteraksi dengan beliau. Saya berikan waktu untuk Pak Roni Mamu, nanti interaksi kita kalau masih ada waktu kita nanti sambung lagi. Tapi saya berikan dulu kesempatan untuk Pak Roni Mamu sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo untuk informasi-informasi penting. Teman-teman bisa langsung berinteraksi, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Gugus Kendali COVID-19 Provinsi Gorontalo. Saya Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Pada sore hari ini mewakili Bapak Kepala Dinas karena beliau tidak sempat hadir mengikuti PIM 2 di Makassar. Oleh karena itu beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau pada pertemuan kita sore hari ini. Saudara-saudara yang saya hormati, bahwa hal yang sangat utama pada penanganan COVID-19 ini adalah keselamatan dan kesehatan kita semua, dan itu diterjemahkan di dalam satuan pendidikan yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di jajaran satuan pendidikan, maka kementerian itu telah membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama antara Mendikbud, Menteri Agama, Menkes, dan Mendagri untuk bagaimana mengatur tentang proses pembelajaran yang ada di proses pelajaran
dalam rangka pandemi COVID Corona sekarang ini. Saudara-saudara yang saya hormati, panduan ini, kesepakatan ini berisi panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun 2020-2021 pada satuan pendidikan dan tahun akademik pada perguruan tinggi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama bahwa tahun ajaran 2021 untuk satuan pendidikan dimulai pada bulan Juli. Proses pembelajarannya karena kita ada zona hijau, ada zona orange, dan ada zona merah, maka keputusan bersama itu mengikuti zona yang ada pada pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya daerah tersebut zona merah, berarti pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Namun untuk menjaga keselamatan dan memastikan bahwa peserta didik, guru maupun tenaga administrasi yang ada di sekolah tetap jalan aman, maka telah dikeluarkan surat keputusan kepala dinas, surat edaran kepala dinas yang intinya berisi bahwa proses belajar mengajar dalam rangka pandemi corona itu dilaksanakan secara daring. Dan untuk pendidik dan tenaga kependidikan itu tetap melaksanakan kegiatan dari sekolah. Jadi proses pembelajarannya dari sekolah, guru melaksanakan pengajaran dengan sistem daring, dan anak-anaknya melaksanakan pengajaran dari rumah. Kemudian perkembangan ini ada berkembang terus karena memang di COVID-19 ini ada gugus-gugus yang ada di kabupaten kota. Jadi mungkin bola lemonnya kemarin warna hijau, untuk menjaga jangan sampai tiba-tiba dia berubah warna menjadi orange, maka Kepala Dinas mengambil keputusan untuk lebih baik mendaringkan dia untuk mencegah hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan kemudian berkenaan dengan itu, semua satuan pendidikan baik SMA maupun SMK seprovinsi Gorontalo, kita sementara melaksanakan workshop bagaimana mempersiapkan proses belajar mengajar dengan sistem daring. Jadi yang pertama, memastikan bahwa peserta didik itu bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan sistem daring dengan perangkat-perangkat dengan sistem daring. Karena kita tahu bahwa perangkat yang digunakan guru itu adalah perangkat luring. Artinya dia mengajar di depan kelas, sehingga perlu penyesuaian antara proses belajar mengajar dengan sistem daring, dan itu sementara berlangsung sudah kurang lebih seminggu ini. Mereka melaksanakan workshop dan mencoba kita mengadakan tryout bagaimana cara sistem pengajaran yang menggunakan sistem daring, dan kemudian yang kedua bagaimana cara pengendaliannya. Jadi bagaimana absensinya, bahwa memastikan bahwa anak itu sementara belajar itu semua sarana prasarana infrastrukturnya sudah kita persiapkan, dan insya Allah pada tahun ajaran baru yang dimulai pada tanggal 13 Juli itu semua anak-anak bisa dipastikan mengikuti pengajaran secara daring dengan sarana prasarana yang kita telah sediakan. Mudah-mudahan dengan cara ini kita berdoa kita terhindar dari minimal menghentikan penularan COVID-19 di Provinsi Gorontalo melalui satuan pendidikan. Hal-hal lain adalah ada sekolah-sekolah yang hanya memiliki kurang lebih 15 sampai 10 orang siswa, artinya kurang dari jumlah tersebut. Sekolah itu bisa melaksanakan proses luringnya, namun harus melaksanakan protokol-protokol kesehatan dari menggunakan masker, menjaga jarak, menyediakan sarana dan prasarana cuci tangan, dan termasuk untuk melihat keadaan dan kondisi daripada siswa maupun guru-guru yang ada di sekolah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan, Pak Sek, bagaimana dengan daerah yang terisolir dengan jaringan internet atau beberapa siswa yang memang tidak punya kemampuan untuk beli gadget untuk ikut daring, Pak? Iya. Jadi seperti kemarin saya ke Paguyaman Pantai, memang di sana agak kesulitan siswa. Jadi siswa itu dikelompokkan, kan ini kita cuma menghindari jangan sampai siswa berkumpul. Jadi misalnya di satu desa ada 5 sampai 6 siswa, gurunya kita ke situ. Jadi guru yang kita tugaskan mendatangi siswa di sana, yang penting dia tidak berkerumun dan protokol kesehatannya tetap jalan. Jadi itu kita sudah ada beberapa daerah, misalnya Pinogu, kemudian Paguyaman Pantai yang memang agak susah signalnya, maka kami instruksikan kepada para kepala sekolah untuk mendata dan sekaligus menetapkan titik dari di mana mereka bertemu belajar, dan memastikan bahwa siswa itu belajar dengan protokol kesehatan yang ada.
Begini. Ada lagi? Satu pertanyaan Pak. Terkait pemberitaan di media sosial tentang beberapa kepala sekolah yang ditangkap terkait melaksanakan pendidikan secara luring, Pak. Ya, memang kemarin kami telah melaksanakan monitoring. Ada memang pada saat pelaksanaan masa pengenalan sekolah, memang kala itu pada saat itu ada beberapa sekolah yang tidak ditangkap juga karena karena perpanjangan surat edaran dari menteri ini kan harus kita terjemahkan lagi karena edaran pertama kuning hijau bisa mengikuti bisa melaksanakan luring atau jumlah siswa tidak terlalu banyak. Maka memang ada beberapa sekolah yang jumlahnya kurang, misalnya cuma 15. Ada sekolah-sekolah yang siswanya tidak sampai 100, maka MPLS-nya, klasikannya kurang dari 60 orang, cuma 15. Ada yang cuma 7 orang, maka itu mereka laksanakan secara luring. Kami sudah turun dan kemudian protokolnya kami sudah cek. Kecuali kalau yang sudah besar, karena biasanya masa orientasi itu kan di aula besar. Kemudian mereka diberi orientasi. Nah, untuk siswa-siswa yang kemarin kita monitoring, misalnya di Paguyaman Pantai, kemudian di Bongo itu siswanya kurang lebih hanya ada, apalagi SMK. SMK itu kan ada kalanya cuma 15 orang dalam satu kelas dan mereka bisa melaksanakan luring dalam artian kapasitas kerumunannya tidak terlalu padat sehingga memungkinkan mereka untuk menerapkan protokol-protokol jarak, masker dan segala macam. Jadi tidak ada penangkapan terhadap Tidak ada penangkapan terhadap kepala sekolah. Kepala sekolah anak. Ya, silakan. Tadi kan Pak disebutkan bahwa dalam workshop telah mempersiapkan sarana dan prasarana. Nah, yang dimaksud sarana dan prasarana yang disiapkan itu apa, Pak? Sarana dan prasarana untuk sistem daring itu kan macam-macam. Pertama, memastikan bahwa jangkauan jaringan itu bisa diterima secara bagus. Karena ini kan pengajaran jarak jauh. Jadi gurunya tidak berhadapan dengan sistem daring, banyak menggunakan jaringan internet. Maka yang pertama adalah sarana prasarana mengajarnya harus dipersiapkan oleh guru tidak seperti tatap muka. Contoh, paparan. Misalnya ada paparan, kalau guru kemarin kan dia berhadapan secara psikologis. Artinya siswa berhadapan langsung dengan gurunya, menjadi berbeda pada saat siswa tidak berhadapan dengan gurunya. Nah, ada perangkat tertentu yang harus disiapkan oleh guru itu sendiri sehingga siswa itu merasa bahwa gurunya ada di depannya. Tidak lantas kemudian dia tidak merasa guru ada. Jadi guru tetap merasa ada. Oleh karena itu butuh persiapan mengajar yang bagus, paparan yang bagus, tugas-tugas yang bagus, dan dia merasa bahwa guru itu ada. Perangkatnya bagus karena berbeda kalau kita berhadapan langsung luring begini. Signalnya langsung diterima kan? Jadi kalau saya katakan A langsung diterima, tapi kalau sistem daring kan dia agak sedikit jalannya agak sedikit lambat. Dan kalau semuanya berbicara, mikrofonnya on, ternyata kan dia splatter, dia berbunyi semua. Nah, itu yang perlu kita siapkan sehingga guru-guru bisa siswa bisa menerima dengan bagus termasuk jadwalnya. Yang harus kita pastikan bahwa guru-guru siswa belajar melalui sistem daring. Begitu pula orang tua. Jadi orang tua kita himbau untuk dapat mengawasi siswanya untuk melaksanakan pengajaran sistem daring tersebut. Ya, cukup ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat jelas, padat, singkat. Alhamdulillah kita dapat informasi yang update dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Teman-teman sekalian, cukup ya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tidak pesan-pesannya kami mengulang-ulangi bahwa saat ini pada 2 minggu terakhir ini angka yang terkonfirmasi positif makin hari makin meningkat dan perlu kewaspadaan daripada kita semua, termasuk cara untuk sekolah tadi sudah dipaparkan oleh Pak Roni Mamu. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman wartawan. Terima kasih kami ucapkan kepada tim Infocom kendali sama Anci dengan Ongko, teman-temannya yang lain, kemudian kepada tim tracking dan khususnya kepada translator
Makasih banyak. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, kasih ya.